saksi melayani, jadi tugas panggilan mulia, beritakan keselamatan, taburkan benih. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur pada pagi hari ini boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan, untuk menikmati berkat-Nya di hari yang baru, hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 ini. Saudara sekalian, sebelum kita akan melaksanakan tugas dan kerja kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan memimpin kita dalam melaksanakan tugas dan kerja kita sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Sebelum kami melaksanakan segala aktivitas kehidupan, kami butuh bimbingan firman-Mu agar kehidupan kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema daripada perenungan kita pagi hari ini, edisi hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 adalah kesempatan untuk berbuat baik. Nah, mari kita membaca Alkitab terlebih dahulu dari Injil Lukas pasal 10 ayat 30. Demikian bunyinya. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebuah kisah atau perumpamaan yang diceritakan dapat menjadi jalan untuk membuka pikiran dan hati seseorang dan bahan refleksi dalam memahami hal-hal tertentu dalam hidup. Sebuah kisah juga dapat membuka cara pandang seseorang yang selama ini mungkin masih sempit dalam melihat sesuatu. Yesus Kristus menjawab pertanyaan sang ahli Taurat tentang siapa sesamanya dengan menceritakan sebuah kisah. Yesus Kristus memulai dengan mengisahkan ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dan jatuh ke tangan para penyamun yang merampoknya, memukulinya, dan meninggalkannya yang hampir mati itu. Apa yang dialami orang tersebut sungguh sangat tragis. Siapa orang tersebut dalam kisah ini tidak dijelaskan secara detail, sebab yang terutama hendak ditunjukkan dari kisah ini adalah respons atau reaksi orang-orang terhadap orang yang malang ini. Orang ini harus mengalami kehilangan harta bendanya dan bahkan hampir kehilangan hidupnya sendiri. Kemalangan yang menimpa orang ini, sekalipun tragis, menjadi kesempatan bagi orang lain untuk menyatakan belas kasih kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam hidup ini terdapat peristiwa-peristiwa yang dialami orang-orang tertentu yang membawa mereka jatuh dalam kemalangan dan kesusahan. Inilah fakta hidup dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus menunjukkan hal itu dalam pembukaan kisah tersebut. Namun bukan hanya untuk menyatakan bahwa memang ada kejahatan di dunia ini. Peristiwa yang dialami orang dalam kisah ini justru menjadi kesempatan bagi orang lain untuk menyatakan pertolongan dan belas kasihan. Selalu ada kesempatan bagi semua orang untuk berbuat baik dalam hidup ini. Hanya saja pilihannya selalu kembali kepada setiap orang untuk memilih kesempatan tersebut, mau menolong dan menyatakan belas kasihan atau tidak. Sebagai keluarga Kristen, hidup yang kita jalani hari ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan Allah berikan
untuk menyatakan kebaikan dan belas kasihan kepada orang lain, yakni kepada mereka yang membutuhkan atau yang mengalami kesusahan dan kemalangan dalam hidupnya. Kita yang telah menerima kasih karunia keselamatan dari Tuhan Allah dipanggil untuk menjadi saluran belas kasihannya bagi sesama, agar mereka juga mengalami keselamatan. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk sapaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman ini akan menolong dan memandu kami untuk terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, demikianlah sapaan Sabda Pagi dari Gemim Sion Winangun pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua dalam tugas dan pengabdian kita. Shalom.